Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa dimanapun berada? Senang sekali rasanya saya Jamie Tarmizi kembali bisa menemani pemirsa dimanapun berada. Tentu kita berjumpa kembali di program Ngota, Ngobrol Seputar Kota. Dan tentunya hari ini kita masih membahas tentang perkembangan di Kota Bengkulu ini atau di pemerintah Kota Bengkulu ini. Dan saat ini kita akan mengangkat suatu tema tentang perubahan nama jalan yang ada di Kota Bengkulu. Tentu saat ini pembahasan ini juga lagi hangatnya atau lagi menariknya atau juga menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat khususnya di Kota Bengkulu. Jadi untuk masyarakat Kota Bengkulu hari ini kita akan bahas, kita akan kulik, kita akan kupas sedalam-dalamnya untuk mencari kebenaran ataupun juga pencerahan tentang perubahan nama jalan di Kota Bengkulu ini. Tentu untuk perubahan nama jalan yang akan kita bahas yaitu Jalan Regional Air Sebakul yang ada di kawasan Kelurahan Pekansabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dan saat ini alhamdulillah saya sudah bersama 5 narasumber. Jadi mungkin ini adalah satu hal yang sangat wow, suatu hal yang sangat menarik karena kita hari ini spesial mendatangkan langsung 5 narasumber. Jadi kita langsung berhubungan dengan 5 narasumber yang terkait atau terhubung langsung dengan perubahan nama jalan di Kota Bengkulu ini. Kita sudah bersama untuk hari ini yaitu bersama Kadis Capil diantaranya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan juga kita sudah bersama Kadis Perhubungan. Oke, dan juga bersama Kadis PUPR dan juga bersama Camat Selebar. Kemudian juga bersama Lurah Pekansabtu. Nah, pada hari ini kita akan membahas semua perkembangan atau juga terkait dengan perubahan nama Jalan Regional Air Sebakul. Tentunya pemirsa semuanya dimanapun berada penasaran seperti apakah atau nama apakah yang akan diganti dengan perubahan nama Jalan Regional Air Sebakul ini. Langsung kita tanyakan kepada narasumber kita di hari ini ya. Baik pemirsa, untuk hari ini kita langsung membahas tentang perubahan nama jalan ini. Tentunya ini menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Nah, kita langsung kepada Dinas Perhubungan Bapak Hendri. Tentu apa maksud ataupun juga yang melatar belakangi yang sehingga nama Jalan Regional Air Sebakul ini harus berubah. Bisa disampaikan atau jelaskan kepada masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ide pemberian nama ini sebenarnya merujuk dari kondisi real yang terjadi di lapangan. Bapak-bapak, adik sanak sekalian, ketika jalan ini belum kita rumuskan namanya, ternyata nama jalan ini banyak. Ada yang menyebut Jalan Regional Terminal Air Sebakul. Ada juga yang menyatakan namanya adalah Cugung Bendera. Ada juga yang menamakannya Jalan Restoran Perahu. Nah, maka melalui pimpinan dalam hal ini Pak Wali dan Pak Sekda, kita coba untuk merumuskan dan melontarkan ide untuk menamakan jalan yang spesifik dan tidak ada nama yang lain kecuali nama ini. Maka dirumuskanlah dan kita bekerja sama dengan masyarakat tentunya memohon atau meminta masukan dari beberapa kalangan dalam hal ini. Dan maka timbullah jalan itu dinamakan Mayor Haji Burhandari. Oke, baik. Nah, pemirsa, jadi Kadis Perhubungan menjelaskan bahwasanya nama jalan cukup banyak sekali tadi ya Pak. Ya. Jadi banyak sekali istilah di kalangan masyarakat. Nah, kita langsung tanyakan juga kepada Kadis PUPR. Kalau untuk di daftar ataupun juga di daftar nama-nama yang dikantongi oleh Dinas PUPR, seperti apa atau apa sih yang tercatat, yang terdaftar nama jalan ini? Ya, terima kasih. Jadi jalan terminal regional itu dulu non status. Non status. Ya, jadi kalau kita lihat di SK Gubernur tidak ada jalan itu termasuk. Begitu juga di SK Menteri, apalagi di SK Wali Kota. Namun karena menimbulkan polemik atau gejolak di masyarakat, hampir setiap hari masyarakat menanam pohon pisang, mancing ikan lele. Terus PUPR berkoordinasi dengan Balai Bina Marga yang ada di Pulau Bai. Karena ada tekanan juga dari anggota Dewan meminta bahwa jalan itu dikembalikan ke Balai, dan Balai tidak bisa karena Balai itu antar provinsi.
sehingga Balai menyanggupi menurunkan dana DAK yang diturunkan di pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini pada tahun 2020 waktu itu. Kita membuktikan bahwa itu bukan jalan milik kota, karena setiap gang yang ada di jalan tersebut semuanya sudah mulus, sudah hitam semua. Nah, berarti pemerintah Kota Bengkulu sangat memperhatikan masyarakatnya dalam kenyamanan berkendara ataupun penggunaan jalan. Maka dari itu, PUPR Kota Bengkulu atas perintah pimpinan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk segera mengambil alih jalan tersebut. Kalau dari kronologis bahwasanya terminal itu adalah terminal tipe A ya, yang kewenangannya adalah di provinsi ya, Kementerian. di kementerian. Maka dari itu sebenarnya ketika muncul terminal itu beserta juga dengan jalan. Nah, siapa yang membangun terminal waktu itu, maka dia juga semestinya yang menjadikan status jalan tersebut milik siapa. Tapi kita tidak berpolemik ke situ. Alhamdulillah jalan sudah kita perbaiki dan sudah sangat mulus dengan panjang kurang lebih 2,1 kilometer. Oke, jadi intinya jalan ini terdaftar di kota, provinsi atau kementerian ini Pak? Saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah Kota Bengkulu, maka kita jalannya kita muluskan. Jadi tidak ada jalan dalam kota ini tidak mulus kalau kewenangannya pemerintah Kota Bengkulu. Oke, baik, terima kasih Pak Noprisman. Dan juga ini kita beralih ke Pak Camat. Untuk Pak Camat sendiri tentunya terkait dengan jalan raya Gondala sebagai sudah mulus. Bagaimana respon dari masyarakat dengan jalan mulus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait alhamdulillah jalan ini dulu kan banyak berlobang, betul kata Pak Kadis PUPR bahwa memang masyarakat sebelum diperbaiki banyak sekali mungkin ada kecelakaan kan, kemudian gara-gara jalan berlobang ini bertanya nih siapa yang memperbaiki. Alhamdulillah terima kasih Pak Kadis sudah memperbaiki dan mungkin nanti status jalan Kota Bengkulu insya Allah, dan masyarakat bersyukur sekali karena jalan itu sudah diperbaiki alhamdulillah dan sudah lebar. Dengan senang hati masyarakat itu, wah ini kalau begini ini bagus kan. Nah kemudian kita sampaikan ke warga masyarakat untuk jalan itu tolong dipelihara. Jangan hanya pemerintah daerah yang memelihara, masyarakat pun juga harus memelihara. Misalnya nanti kalau ada mobil yang melebihi tonase itu ditegur kan, paling tidak seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu Pak sebenarnya. Baik, nah untuk pemirsa dimanapun berada, jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya jalan ini sudah mulus, sudah tidak ada lagi yang namanya berlobang. Dahulu sering itu ditanam pisang ya Pak, jalan di sana. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak ditangani oleh pemerintah Kota Bengkulu semuanya sudah mulus. Dan tadi saya sampaikan bahwasanya Jalan Raya Gondala Sebakura ini akan berubah nama, dan tentunya untuk saat ini apakah jalan ini sudah resmi mau diganti atau masih wacana ini? Siapa yang bisa menjawab? Pak Dishub dulu. Ya. Memang ini tidak wacana lagi, tapi alhamdulillah ini akan kita tetapkan nama jalannya dan kita patenkan. Karena begini, merujuk daripada penamaan jalan ini kan sebenarnya artinya ada riwayat. Kadang-kadang orang menamakan dengan nama buah, ada juga jalan dengan penamaan pahlawan. Dan untuk khusus jalan yang akan kita bahas ini kita menamakannya dengan nama pahlawan atau orang yang berjasa bagi Kota Bengkulu. Beliau bernama Mayor TNI Haji Burhandari. Beliau adalah mantan Bupati Perjang Lebong dan pernah jadi Bupati Bengkulu Utara, dan beliau juga pernah menjadi anggota DPR di provinsi. Oleh sebab itu maka sudah selayaknya lah, artinya kita memberikan penghargaan kepada pahlawan Bengkulu dalam hal ini di dalam penyebutan nama jalan. Maka ini sudah dipastikan dinamakan untuk jalan. Oke, jadi memang benar ternyata Jalan Raya Gondala Sebakura ini insya Allah resmi akan diganti ya Pak Kadis? Oke, baik, akan diganti. Nah, untuk tentunya ini terkait juga nanti terkait dengan Adminduk. Jadi untuk pemirsa dimanapun berada, terkait masyarakat yang di kawasan Raya Gondala Sebakura, tentu terkait dengan Adminduknya. Kita sudah bersama juga Kadis Dukcapil. Nah, untuk
Dukcapil sendiri, persiapan apa saja yang sudah dilakukan terhadap perubahan jalan ini nanti? Silakan Pak Widodo. Terima kasih saudara pemirsa yang saya hormati, terkait dengan perubahan nama ya, jadi Mayor Haji Burhan Dahri ini sudah barang tentu mempunyai konsekuensi terhadap kepemilikan dokumen. Namun kemarin kita sudah sedikit berdiskusi dengan Pak Camat dan Pak Lurah terkait dengan perubahan adminduknya. Sudah barang tentu tidak semua mungkin ya yang terdampak dari perubahan nama itu, mungkin yang masuk lorong atau gang itu tidak berubah datanya kan, mungkin hanya yang jalan-jalan poros gitu. Yeah. Nah, hal ini memerlukan konsekuensi bagaimana pihak kecamatan dan kelurahan melibatkan RT untuk melakukan rekapitulasi mana-mana yang terdampak daripada perubahan alamat tersebut. Karena ini nanti terkait juga dengan masalah KK-nya, KTP-nya, yang anak-anaknya KIA ya. Nah, ini juga sudah barang tentu akan melibatkan lembaga pengguna seperti perbankan, seperti pertanahan dan lembaga pengguna lainnya sudah barang tentu akan ikut menyesuaikan terhadap perubahan ini, karena kita saat ini sudah menggunakan yang namanya SIAK terpusat. Jadi seluruh data perubahan ini terkoneksi dengan data-data pusat. Nah, ini dituntut bagaimana kemampuan dari pengguna-pengguna layanan kita ini juga harus review, harus melakukan update data sehingga nanti dokumen yang kita gunakan tidak miss ya. Kok ini alamatnya sudah berubah tapi di sistem kami belum berubah. Nah, ini merupakan kerjasama yang kolaborasi yang harus disinkronisasikan seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Widodo. Nah, ini terkait dengan warganya atau masyarakat di kawasan Jalan Regional S. Bakul ini, tentu kita sudah bersama juga Lurah Pekan Sabtu. Nah, untuk Pak Lurah sendiri, untuk saat ini warga yang tercatat atau jumlah KK di kawasan jalan tersebut ada berapa KK ini Pak Lurah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dampak dari perubahan nama jalan ini sebetulnya perubahan alamat KK. Alamat KK yang melintasi jalan regional itu sebesar 600 KK. 600 ya? 600 KK, karena mereka walaupun masuk gang mereka masih menggunakan nama jalan regional. Jadi masyarakat antusias menerima, walaupun ada yang kurang, masih ada yang tidak menerima, tapi kebanyakan menerima. Oke, baik. Nah, untuk pemirsa dimanapun berada, jadi untuk saat ini memang pemerintah Kota Bengkulu sudah sangat siap untuk merubah nama jalan ini. Tentunya ada alasan tertentu dengan pergantian nama ini. Nah, untuk ke Kadis PU sendiri, atau juga Dinas PU sendiri, apa saja yang dilakukan terkait perubahan nama jalan ini? Tentu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas PUPR dalam membackup tim-tim di lapangan? Ya, jadi dengan perubahan nama jalan ini kami sudah menyiapkan pelang nama jalan. Dalam hal ini Bapak Mayor Haji Burhan Dahri tadi sudah kami siapkan. Insya Allah di tanggal 17 itu akan kita resmikan melalui Bapak Wali Kota. Setelah selesai upacara 17 Agustus, kita akan resmikan. Oke, baik. Nah, jadi untuk pemirsa dimanapun berada, kita break dulu ya Pak. Nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Jadi untuk pemirsa dimanapun berada, semakin dalam semakin kita kulik pembahasan tentunya menjadi pertanyaan kita bersama. Nanti akan kita dapatkan bersama aja untuk jawabannya pada hari ini ya. Jadi pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap di Ngota, ngobrol seputar kota. Kembali lagi di Ngota, ngobrol seputar kota. Masih bersama saya Jimmy Tarmizi dan juga masih bersama 5 narasumber saya di hari ini ya. Jadi luar biasa pemirsa, saya memiliki 5 narasumber. Di antaranya itu Kadis Capil, Kadis Perhubungan, Kadis PUPR, dan juga Camat Slebar,
dan juga ada Lurah Pekan Sabtu. Alhamdulillah kita sudah bersama 5 narasumber dan tadi sudah kita bahas sedikit tentang perubahan nama jalan Regional Air Sebakul di kawasan Pekan Sabtu ini. Nah, tadi untuk Pak Kadis Perhubungan, tadi sudah menyinggung bahwasanya jalan Regional Air Sebakul ini akan berubah nama menjadi Mayor Burhan Dahri. Nah, apa alasan spesifik Burhan Dahri dipilih sebagai pengganti nama jalan Regional Air Sebakul ini? Silakan, Pak. Memang kalau kita melihat jalan-jalan yang ada di daerah lain atau di Bengkulu saja, itu sebenarnya jalan itu seperti sebuah penghargaan kita kepada seseorang atau kepada bentuk penghargaan kepada produk. Contoh begini, ada penamaan jalan yang buah. Karena kenapa? Di situ dulu banyak buahnya, misalnya durian, mangga, atau jambu. Nah, khusus untuk jalan ini kita menamakan kepada pahlawan yang berperan, yang telah bersusah payah menegakkan Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu khususnya. Nah, pada saat ini terpilihlah beberapa nama dan mengkerucut kepada nama Burhan Dahri. Nah, Mayor TNI Haji Burhan Dahri ini merupakan putra asli daerah Bengkulu. Beliau lahir di Seluma dan besar di Kota Bengkulu. Beliau juga memiliki anak-anak yang juga ada di Kota Bengkulu dan mengabdi di Kota Bengkulu. Maka penamaan ini sangat kita ambil semangat dan momentum bahwa kita menghargai jasa-jasa orang-orang yang membantu atau yang berjasa di Kota Bengkulu sehingga nama Haji Burhan Dahri terpilih. Barangkali itu. Apakah sebelumnya ada seleksi nih Pak Kadis terkait dengan pemilihan nama Mayor Burhan Dahri ini? Apakah banyak daftar nama-nama pahlawan sehingga terpilihlah Burhan Dahri ini? Tentu sekali. Karena kenapa? Di Kota Bengkulu ini tidak hanya beliau atau almarhum yang berjasa, akan tetapi tentulah karena ini hanya untuk satu jalan. Karena untuk satu jalan tentunya mengkerucut kepada satu nama, maka diputuskan itu Haji Burhan Dahri almarhum. Begitu. Oke, baik, terima kasih. Dan kita kembali ke Kadis PUPR. Apakah untuk saat ini jumlah jalan yang terdata di Kota Bengkulu yang tercatat di PUPR ada berapa jumlah banyak jalan pada saat ini? Ya, kalau jumlahnya setiap hari bertambah jalan. Kenapa bertambah? Karena ketika perumahan itu sudah diserah terimakan dari developer ke pemerintah Kota Bengkulu, maka jalan juga bertambah. Dan jalan itu bukan cuma satu ruas bertambahnya. Misal ada di satu perumahan itu ada 12 ruas jalan. 12 ruas jalan itu juga masuk ke kita. Nah, yang kita lihat sekarang, Kota Bengkulu telah berbuat memperbaiki jalan dalam kota ini sampai 900 kilo lebih totalnya. Dan itu adalah jalan-jalan yang sudah dinikmati oleh masyarakat Kota Bengkulu. Jadi kalau kita mau lihat secara kasat mata, seluruh jalan yang sudah mulus itu adalah kewenangan Kota Bengkulu. Oke, apakah untuk saat ini di dalam Kota Bengkulu semua jalan sudah memiliki pelang nama nih Pak Kadis? Ya, ada beberapa yang tadi sudah ada nama tapi hilang, Bapak. Salah satu misalnya Jalan Ratu Agung. Mungkin kita sudah pernah mendengar itu, tapi kita lihat di lapangan tidak ada apa-apa nama itu. Maka dari itu kami dari PUPR Kota Bengkulu akan menertibkan nama-nama jalan tersebut. Bisa saja nanti ke depan bukan cuma jalan terminal regional yang akan kita ubah, tapi mungkin ada lagi jalan yang lain yang selayaknya mungkin misalnya tadi kata Pak Kadis Perhubungan bahwasanya misalnya kita masih mempunyai pahlawan yang masih bisa kita nominasikan untuk nama jalan, menghargai almarhum atau pahlawan ini di Kota Bengkulu. Ini akan ada jalan-jalan yang
akan kita ganti. Misal, kalau di komplek perumahan itu semau-maunya saja developer membuat, misal ada jalan Jeru, ada jalan Mangga, ada jalan Kates. Nah itu untuk alamat ataupun untuk misalnya untuk dunia usaha itu agak serem nama jalan itu. Salah satu contoh misalnya jalan terminal regional. Kalau saya punya alamat jalan terminal regional, wah ini jangan-jangan sibuk sekali jalan ini atau padat sekali sehingga investor agak malas masuk, agak mengurangi minatnya untuk berusaha di situ. Tapi kalau misalnya kita masuk ke nama pahlawan yang sudah terkenal dan sangat berjasa, wah ini jalan bersih, lebar, bagus gitu kan. Sehingga investor juga berminat untuk masuk investasi di situ. Wah ini jalan ini pasti sudah sesuai dengan standar gitu kan. Nah maka dari itu ke depan tidak menutup kemungkinan pemimpin kita akan merubah lagi nama-nama jalan yang lain yang sesuai dengan kriteria tadi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita kembali ke Camat Slebar, Bapak Denny. Tentu untuk pihak kecamatan sendiri, apakah pihak kecamatan sudah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait akan dirubah nama jalan ini? Terkait sosialisasi, kita pada tanggal 22 Juli bersama Lurah dan ada Ketua Adat, Ketua LPM, dan RT RW, kita sampaikan di Masjid Al-Mu'min ya. Masjid Al-Mu'min kita sudah menyampaikan sosialisasi bahwa akan ada perubahan nama jalan. Nah, dan perubahan nama jalan ini tidak ada lagi semacam nama-nama usulan nama. Itu sudah diputuskan Pak Wali Kota bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Bengkulu, mungkin kan BMA, bahwa nama jalan itu Jalan Mayor Burhandari. Nah, jadi Mayor Burhandari itulah yang kita sampaikan ke masyarakat. Sudah kita sampaikan, meskipun ada usulan-usulan, biasa kan usulan warga kan seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, kita kembali kepada Kadis Capil ini terkait dengan Adminduk lagi nih Pak Kadis. Tentu langkah ke depan untuk Dukcapil sendiri, apakah akan melakukan jemput bola atau seperti apa nih? Terima kasih terkait dengan pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan. Izin admin kependudukan ini bukan merupakan kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan dasar, tapi ini sebagai sarana untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti kesehatan, misalnya BPJS dan sebagainya. Nah, intinya gini, karena kita harus berkoordinasi ya dengan pihak kecamatan dan kelurahan, nanti berapa jumlah yang harus kita ganti terkait dengan masalah alamat ya, karena secara administrasi itu kita prediksi 1 KK itu berapa yang harus kita ganti KTP-nya ya, seperti itu. Jadi kami juga mengharapkan khususnya masyarakat di wilayah Pekan Sabtu ini momennya untuk memperbaiki mungkin data-data yang masih belum update ya, seperti golongan darah, pendidikan, pekerjaan. Ini momennya untuk kita mempersiapkan data-data kita supaya terupdate sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini, sehingga pada saatnya nanti digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas urusan administrasi sudah clear, itu tidak ada misalnya pendidikannya salah, pekerjaannya yang salah, golongan darahnya yang belum lengkap. Karena apa? Kevaliditan data ini sebagai sumbangsih ya, sumbangsih misalnya terkait dengan golongan darah. Ini nanti ada lembaga yang memanfaatkan, misalnya PMI seperti itu. Kemudian misalnya terkait dengan pekerjaan, mungkin nanti dinas sosial yang akan menggunakan data-data itu. Karena sebagai amanah undang-undang, data-data yang digunakan di dalam kebijakan dan pembangunan pemerintah ini sudah harus mengacu kepada data-data kependudukan seperti itu. Oke, jadi nanti intinya itu masyarakat tetap langsung mengurus ke Dinas Dukcapil ya? Atau kita kalau bisa kolektif nanti melalui lurah, melalui Pak Camat, sehingga terkoordinir dengan baik. Ya. Mungkin nanti Pak Lurah per RT ini dulu atau per wilayah ini dulu, sehingga terlayani, tidak ada yang tertinggal seperti itu. Karena prinsipnya kita adalah bagaimana cara kita membahagiakan masyarakat. Ya, nanti kita siapkan, nanti kita serahkan kepada pihak kelurahan, kecamatan, mungkin nanti Pak Wali atau Wawali yang akan menyerahkan secara simbolis. Ini kan nanti gimana proses kedepannya seperti itu. Oke, baik. Tadi juga Bapak menyinggung terkait dengan masalah lembaga yang terhubung atau terkait dengan seperti masyarakat atau juga menjadi terkendala seperti sertifikat rumahnya atau SIM atau administrasi yang lainnya.
Tentu ini menjadi kewenangan Capil juga atau seperti apa nanti Capil menyikapi perubahan administrasi di kalangan masyarakat ini? Nah, terima kasih. Terkait dengan lembaga pengguna, ini kita harus duduk bersama. Tatkala ada persoalan seperti ini, lembaga pengguna seperti apa? Nah, jadi setelah kita duduk bersama, masing-masing sudah menentukan pilihan. Oh, kalau ada seperti ini, misalnya di pertanahan, apa yang harus bisa mereka lakukan? Seperti itu. Karena sistem data kita adalah data siak terpusat, Mas. Apa yang kita lakukan di Dukcapil itu sudah terkoneksi dengan pusat. Nah, bagaimana keseriusan lembaga pengguna ini seperti perbankan, otomatis kan berubah, ya, BPJS. Nah, mereka-mereka ini harus kita libatkan, kita ajak diskusi. Loh, kita punya persoalan seperti ini. Bagaimana kita sikapnya masing-masing untuk bermusyawarah dan mufakat, menyatukan persepsi sehingga masyarakat di dalam hal pengurusan administrasi tidak bermasalah. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Dan untuk masyarakat Kota Bengkulu kita kembali ke Pak Lurah. Ini terkait dengan warganya langsung ya. Baik Pak Lurah, untuk saat ini bagaimana sih respon dari masyarakat dengan perubahan ini? Tentu ada yang namanya sedikit, mungkin ada pro kontranya. Seperti apa nih, bisa diceritakan kepada masyarakat kita? Terima kasih. Ya, kalau masyarakat itu pada umumnya menerima, walaupun ada yang pro dan kontra. Tapi sampai saat ini masyarakat itu belum pernah melapor kepada saya sebagai Pak Lurah. Nah, untuk yang administrasi tadi saya sudah memberitahukan kepada Ketua RT untuk mengumpulkan kakak warga yang terkena dampak perubahan alamat ini. Nah, itu nanti saya suruh kumpulkan ke kantor Lurah, Lurah akan menyerahkan ke Dukcapil. Oke, baik, untuk saat ini berapakah luas wilayah Jalan Regional Sebakur ini Pak Lurah? Luas wilayahnya itu kalau panjang dari 2 km itu, kalau yang cuman manjang aja ya Pak, manjang. Tapi kalau kiri kanan itu tambah luas sebenarnya. Oke. Perbatasan dengan Sukarami yang sebelah kiri lagi itu sebenarnya tambah luas. Tapi ukuran saya nggak tahu ukuran berapa luasnya itu. Oke, mungkin itu jadi wewenang Dinas Perhubungan atau PU ya. Oke, baik, terima kasih untuk masyarakat Kota Bengkulu dan juga terima kasih Pak Lurah, Pak Kadis. Kita beri kembali lagi, setelah ini kita lanjutkan kembali. Tentu pembahasan kita masih banyak tentang perubahan nama jalan ini. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jadi untuk pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap di Ngota, ngobrol seputar kota. Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama saya Jimmy Tarmizi dan 5 narasumber saya di hari ini tentunya di program Ngota, ngobrol seputar kota. Dan hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita membahas tentang perubahan nama jalan Regional Sebakul di kawasan Pekan Sabtu. Yaitu untuk saat ini insya Allah segera akan diresmikan pada 17 Agustus nanti, yaitu menjadi nama jalannya yaitu Mayor TNI Burhan Dahri. Insya Allah ini akan diresmikan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Nah, untuk Pak Dinas Perhubungan, tentunya dengan perubahan nama jalan ini, apakah sudah ada payung hukum yang melandasi dengan perubahan nama jalan ini? Payung hukumnya sebenarnya itu adanya di PUPR. Kita sudah menyiapkan SK, namanya SK Jalan, sudah ditandatangani oleh Pak Wali, bahwa SK Jalan ini menetapkan nama jalan itu menjadi Jalan Haji Burhan Dahri. Tetapi yang sangat mendasari bahwa seperti disampaikan oleh Pak Kadis PUPR tadi, bahwa bagaimana kita menjaga jalan ini. Seperti kata Pak Camat tadi, masyarakat juga harus merasa bangga atas nama itu dan memiliki jalan ini juga bangga. Jalannya sudah mulus, jalannya lebar, dan tentulah kita berharap tidak ada mobil-mobil tonase tinggi yang lewat di situ. Oleh sebab itu kita sudah memasang rambu-rambu jalan yang di awal titik masuk untuk tidak kendaraan tonase tinggi tidak lewat di situ. Karena tonasenya itu 8 ton ke bawah, bukan untuk 8 ton ke atas. Karena kami juga sangat konsen, artinya lintasan batubara, lintasan angkutan berat tidak lewat situ. Barangkali itu.
Oke, nah untuk Dinas PU sendiri, apakah sudah ada payung hukum atau perwal terkait dengan perubahan nama jalan ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk payung hukumnya itu sudah kita SK-kan, namanya SK nama jalan. Dan kita juga akan merubah aset. Kalau tercatat di aset bahwa itu nama jalannya adalah Jalan Terminal Regional Arujajar, Terminal Regional, akan kita rubah dengan yang wacana yang kita sebutkan dari awal tadi. Insya Allah secara administrasi ini bisa clear, tidak jadi masalah. Walaupun nanti seandainya misalnya ada perubahan alamat segala macam, itu sudah bisa langsung kita pakai nanti alamat yang dengan nama jalan yang baru. Dan masyarakat boleh nanti dengan ada perubahan nama jalan ini bisa juga melihat untuk masyarakat sekitar terkhusus yang di Kelurahan Pekan Sabtu. Kami juga sekarang lagi mengerjakan Jalan Arujajar, yang mana jalan itu dulu tanjakan, sempit, dan sedikit serem. Seremnya kenapa? Karena kiri kanan jurang, sehingga kalau kita salah atau belum pernah melewati situ agak sedikit hati-hati. Namun dengan sudah kami bukanya Jalan Arujajar sekarang, boleh lihatlah Bapak Ibu seluruh ASN pegawai pemerintah Kota Bengkulu ini boleh lihat. Kita mungkin terperangah sekarang melihat jalan itu yang tikungannya tajam kita potong, yang terlalu tanjakan kita potong, sehingga sekarang di sana sangat indah sekali. Menggugah masyarakat supaya menyadari bahwa dengan jalannya bagus, sehingga seluruh perekonomian yang ada di seputar situ pasti ada perubahannya atau efek yang sangat baik. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Nah, ini kita kembali ke Kadis Dukcapil terkait dengan administrasi kependudukan tadi, Pak Kadis. Tentu target dari Dukcapil, perubahan Adminduk ini atau administrasi kependudukan ini akan rampung dalam waktu berapa lama ini? Terima kasih. Kami pada intinya ya begitu masuk, kalau perlu ya kita lemburkan gitu ya. Yang penting bagaimana kesiapan Pak Lurah, Pak Camat, ya kalau perlu Sabtu Minggu atau malam kita lemburkan, kan ini skala prioritas ya. Jadi semangat kita dari PUPR, Perhubungan, Pak Camat, Pak Lurah, Dukcapil, ini merupakan keberhasilan kolektif. Ya, kalau itu memang harus kita lemburkan ya kita lemburkan gitu. Hari Sabtu, Minggu atau malam gitu ya. Yang penting target kita bagaimana bisa membahagiakan masyarakat khususnya Kota Bengkulu, umumnya di Kelurahan Pekan Sabtu. Pekan Sabtu. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat Kota Bengkulu, masalah administrasi kependudukan pokoknya aman. Nanti akan dilemburkan oleh pihak Dukcapil dan juga kecamatan ya. Nah, jadi untuk masyarakat Kota Bengkulu, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah Kota Bengkulu dalam mensukseskan atau meluncing nama baru jalan. Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini izin mewakili Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda mengucapkan terima kasih pertama kepada masyarakat sekitar yang telah menerima dengan baik perubahan nama jalan ini. Kedua, kami memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada ahli waris. Dalam hal ini sudah mengizinkan nama daripada keluarga untuk dijadikan nama jalan di Kota Bengkulu. Penghargaan ini juga kami tujukan kepada seluruh anak-anak dan cucu beliau yang masih hidup. Barangkali itu. Oke, baik. Dan sebelum kita akhiri kebersamaan kita di hari ini untuk pemirsa dimanapun berada, tentu yang menjadi permasalahan kita juga terkait dengan jalan. Ini kita kembali ke Kadis PUPR. Untuk Pak Kadis PU terkait dengan jalan di Kota Bengkulu ini, bisa dijelaskan dulu kepada masyarakat kita di mana saja sih wewenang pemerintah Kota Bengkulu ini, jalan kota di mana, jalan provinsi di mana, jalan kementerian di mana, bisa disampaikan kepada masyarakat kita. Ya, terima kasih. Jadi kewenangan jalan itu adalah di SK jalan. Jadi kalau jalan kota SK-nya wali kota, kalau jalan kabupaten SK-nya bupati, kalau jalan antar kabupaten SK gubernur, kalau jalan antar provinsi SK-nya adalah kementerian. Nah, dalam hal ini ada beberapa jalan yang kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Salah satu contoh yang setiap hari kita ributkan yang baru-baru ini sudah menjadi polemik, Jalan Kalimantan. Saya ada SK-nya, ia ditandatangan oleh Pak Gubernur. Jalan hibrida itu adalah kewenangan provinsi. Kita tidak bisa menangani jalan tersebut karena menyangkut masalah aset, sehingga ketika pemeriksaan dari yang berwenang kita jadi masalah kalau memperbaiki jalan walaupun posisinya dalam kota. Jalan hibrida itu 2 jalur dalam kota, tapi kita tidak bisa bertindak. Begitupun juga ke Jalan Kalimantan, itu adalah jalan provinsi yang posisinya di tengah kota.
Nah, jalan balai atau jalan kementerian dari lampu merah Pagar Dewa yang ada patung Garuda itu sampai perbatasan Sumatera Selatan, itu kewenangannya adalah balai atau kementerian. Kita tidak bisa menyentuh itu. Mau menyentuh Siring, mau menyentuh jalan tidak bisa. Karena apa? Menyangkut masalah penganggaran, menyangkut masalah pertanggungjawaban anggaran. Nah, maka dari itu, insya Allah kalau jalan yang sudah mulus dalam kota ini, masyarakat untuk ketahui, itu adalah kewenangan pemerintah Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu konsisten dengan proyek 1000 jalan mulus. Nah, sekarang ada beberapa pemukiman seperti pengembang yang menyerahkan ke pemerintah Kota Bengkulu. Nah, ini juga akan kita tindak lanjuti supaya masyarakat ini juga bisa menikmati jalan yang 1000 mulus itu sampai kepada mereka. Oke, baik. Apakah pemerintah Kota Bengkulu sudah mengasih pelang nama ini jalan pemerintah kota, pemerintah provinsi dan juga kementerian? Ya, jadi kalau pelang jalan itu tidak boleh seperti itu karena kita ini di NKRI tidak boleh menyebut itu. Namun ketika desakan masyarakat menyatakan bahwa itu kewenangan Kota Bengkulu, kewenangan Kota Bengkulu, akhirnya kita harus menyadarkan bahwa masyarakat bukan Kota Bengkulu tidak berbuat, tapi kembali lagi ke kewenangan, sehingga dengan terjadinya kisruh di masyarakat, pemerintah Kota Bengkulu membuat spanduk atau pelang merah bahwa jalan ini adalah kewenangannya pemerintah Kota Bengkulu, supaya pemerintah Kota Bengkulu juga berbuat. Jangan sampai mentang-mentang jalan ini dalam kota, masyarakat beranggapan jalan kota. Tidak, bahwa itu ada SK-nya. Jadi seperti jalan Kalimantan, beberapa hari ini menjadi kisruh di masyarakat bahwa itu minta tolong pemerintah Kota Bengkulu perbaiki jalan itu, sudah banyak lagi kecelakaan, airnya melimpah ke jalan setiap hari. Kota Bengkulu tidak bisa berbuat karena kembali ke kewenangan. SK-nya itu adalah SK gubernur. Kalaupun misalnya gubernur menyerahkan pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini untuk melakukan perbaikan, tapi kewenangannya limpahkan ke kota, akan kita tindak lanjuti. Salah satu contoh misalnya jalan Sungai Rupat. Sungai Rupat itu dulunya kewenangan pemerintah provinsi, dilimpahkan ke kota yang dekat dengan jembatan. Itu banyak sekali kecelakaan, saya dipanggil sampai ke Polres, kejadian-kejadian seperti itu. Tapi ketika diserahkan ke kota, kita tampal jalan itu sampai ke jembatan itu, kita lapis, alhamdulillah tidak terjadi lagi kecelakaan, tidak lagi jadi macet di situ, masyarakat sudah tidak ribut lagi. Nah, itu cara pemerintah Kota Bengkulu membuat masyarakatnya bahagia. Kenapa? Ketika jalan ini tidak mulus, masyarakat juga tidak bahagia. Nah, itulah program pemerintah Kota Bengkulu membahagiakan masyarakatnya. Salah satunya peran dari PUPR memuluskan jalan, seluruh jalan kewenangan Kota Bengkulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis PU. Dan kita kembali ke Kadis Perhubungan terkait dengan lampu jalan nih Pak Kadis. Ya. Untuk saat ini di wewenang pemerintah Kota Bengkulu, lampu jalan kita sudah terpasang semua atau seperti apa? Semuanya belum terpasang. Jadi secara possibility study yang kita buat untuk seluruh Kota Bengkulu itu terangkat di angka 31.000. Nah, pada saat ini kita masih posisi di 14.000, kurang lebih 14.000 titik lampu yang sudah existing. Tentulah kita akan membangun terus sesuai dengan kemampuan APBD kita untuk membahagiakan masyarakat, terkhusus juga untuk di lingkungan perumahan-perumahan. Oke, baik. Terima kasih ke Kadis Dukcapil. Silakan harapan atau himbauan kepada masyarakat terkait dengan administrasi pendudukan di kawasan Jalan Regional S Bakur ini. Silakan Pak Kadis himbauannya. Terima kasih adik sanak warga Kota Bengkulu, khususnya di Kelurahan Pekam 1 terkait dengan perubahan alamat ya. Ini kami menghimbau agar pada saat nanti menyerahkan berkas kepada Pak Lurah atau Pak RT, ini benar-benar datanya valid ya, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, golongan darah. Ini supaya nanti pas saat kita kembali ke masyarakat, benar-benar datanya terupdate. Mungkin itu yang bisa. Oke, terima kasih Pak Kadis. Dan juga untuk Pak Camat juga silakan himbauannya kepada masyarakat terkait dengan perubahan nama jalan ini. Terima kasih. Terkait perubahan nama jalan, kita menghimbau kepada warga di sana sekalian, nanti ketika sudah di launching jalan ini sudah berubah nama Mayor Burhandari, mohon segeralah untuk menyampaikan data-data kependudukan ke RT, nanti disampaikan ke kelurahan, dan kita harapkan jangan per orang, artinya nanti akan dari kelurahan nanti akan kecamatan juga mengurusnya langsung ke Capil. Jadi masyarakat cuma menyampaikan berkas,
Nanti kelurahan akan menyampaikan hasilnya, Pak. Oke. Dan terakhir harapan kami, tolong nanti jalan yang ada di dalam wilayah Pekan Sabtu khususnya atau seluruhnya yang wilayah Slebar itu mohon dijaga. Dan kita jaga, nanti kita bersihkan. Yang selanjutnya jangan buang sampah di seputaran jalan. Ini penting sekali karena kalau bukan kita siapa lagi kan? Kalau tidak kini kebilo lagi. Kan? Iya, betul. Baik. Terima kasih Pak Camat dan juga untuk Pak Lurah yang selalu berhubungan langsung dengan warganya. Silakan pesannya, harapannya seperti apa kepada warga Jalan Regional S. Bakul ini. Silakan Pak Lurah. Terima kasih. Kami sebagai pemerintah kelurahan mengharapkan seluruh pada masyarakat Kelurahan Pekan Sabtu, khususnya jalan regional yang akan berubah menjadi jalan Mayor Rohanda ini. Kami harap masyarakat ya menjaga kebersihan, menjaga keutuhan, kekompakan, dan kebersamaan. Jangan sampai nanti ya, ada polemik, ada isu-isu akan membuat terpecahnya masyarakat di jalan regional ini. Dan mohon kiranya yang melintasi jalan regional ini, terutama jagalah jalan yang sudah bagus, sudah mulus, dibangun pemerintah kota, dan jagalah kebersihannya, jangan sampai membuang sampah di sepanjang jalan regional ini dan nanti akan menjadi jalan Rohanda ini. Dan kami juga supaya masyarakat ya mengaktifkan pembayaran PBB karena pembangunan kota ini adalah dari pembayar PBB yang lebih banyaknya dari PNBP. Dan mohon kiranya masyarakat baik Batu maupun Kota Bengkulu ini untuk ya mengaktifkan bayaran PBB itu, jangan sampai menunggak, dan karena hasil bayaran PBB itu akan dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Lurah. Oke, terima kasih. Dan terakhir untuk Pak Kadis PU dan juga Kadis Perhubungan, pesan dan kesannya terkait dengan segera akan di-launchingnya Jalan Regional S. Bakul ini. Silakan Pak Kadis Perhubungan terlebih dahulu pesan dan kesannya. Pesan ya barangkali sama dengan Pak Camat tadi. Ayo kita jaga seluruh paskes yang ada di sana, fasilitas keselamatan, fasilitas perlengkapan jalan yang ada di sana, jangan sampai rusak. Dan mari kita berbangga bahwa putra terbaik yang ada di Kota Bengkulu bisa kita jadikan nama jalan, yaitu Haji Burhandari. Oke, terima kasih. Dan terakhir Pak Noprisman sebagai closing statement juga pesan dan kesannya untuk persiapan launching nama jalan kita ini. Silakan. Ya, yang pertama saya ucapkan nanti kepada masyarakat yang mungkin bisa menghadiri langsung ketika kita meluncing bahwa jalan itu akan berubah. Terus saya minta kepada masyarakat, waktu jalan ini diusulkan pada masyarakat, saya diundang waktu itu, Pak Camatnya masih Pak Sahmi. Hari Minggu saya datang kepada masyarakat yang waktu itu mau menutup jalan, meminta kepada pemerintah Kota Bengkulu untuk mengambil alih jalan ini. Waktu itu saya sudah berkoordinasi sama Pak Wali, kata Pak Wali, usahakan jalan itu untuk diambil alih. Alhamdulillah bisa kita ambil alih. Tapi saya minta kepada masyarakat, apakah masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu setelah jalan ini kita ambil alih, yang sudah berpuluh-puluh tahun jalan ini tidak pernah dilakukan perbaikan. Dengan upaya Bapak Wali Kota, jalan ini bisa mulus dan bisa nyaman. Kenapa saya bilang bisa nyaman? Karena beberapa tanjakan yang di atas itu kita potong jalan ini untuk mengurangi kecelakaan, mengurangi beban jalan itu tersebut. Nah, saya mohon kepada masyarakat yang kemarin yang meminta-minta mereka-mereka Kota Bengkulu, nah mari sama-sama kita jaga dan ucapkan kepada pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Pak Wali, karena ini upaya beliau untuk mengusahakan jalan ini bisa diambil alih statusnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Kadis PUPR, Kadis Perhubungan, Kadis Capil, Camat Slebar, Pak Lurah juga terima kasih atas waktunya di hari ini. Semoga yang kita sampaikan terkait dengan perubahan nama jalan ini, semoga masyarakat tetap mendukung langkah-langkah baik pemerintah Kota Bengkulu dan semoga nanti launchingnya pada 17 Agustus ya Pak?
Ya, pada 17 Agustus nanti semuanya berjalan dengan lancar, dan masalah administrasi untuk masyarakat jangan khawatir. Dukcapil, camat, sama lurah siap membantu masyarakat dimanapun berada, khususnya di kawasan Regun AS Bakul. Jadi untuk bapak-bapak semuanya, terima kasih sekali lagi. Kebersamaan kita harus berakhir, dan juga kepada pemirsa dimanapun berada juga terima kasih. Saya Jemi Tarmizi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.